Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan yang ada kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, bahkan hati kami, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan renungan firman ini, agar dapat menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kisah hidup seorang yang bernama Yusuf. Tentunya yang sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu dan saya. Saya secara khusus akan membaca beberapa ayat dari Kejadian pasalnya yang ke-39. Saya akan baca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, lalu nanti dilanjutkan dengan beberapa ayat berikutnya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saya lanjutkan ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah Bapak Ibu, saya ingin merenungkan kisah Yusuf ini dari satu sisi, yaitu tentang arti penyertaan Tuhan. Ada satu buah lagu yang dikarang oleh Jonathan Prawira yang sangat populer, yang banyak disukai orang untuk dinyanyikan, yaitu judulnya adalah Arti Kehadiranmu. Nah ketika dia menuliskan lagu ini, dia berkata bahwa ini adalah sebuah pesan Tuhan yang hadir di tengah-tengah masa krisis yang terjadi tahun 1998. Di dalam kondisi yang krisis itu, Tuhan menaruh lagu ini di dalam hatinya, lalu kemudian dia tuangkan menjadi sebuah lagu dengan judul Arti Kehadiranmu. Nah dia rindu semua orang yang menyanyikan lagu ini memahami betapa besarnya arti kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah pagi ini saudara, saya mau mengajak kita berefleksi kembali mengenai arti kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi melalui kehidupan Yusuf. Nah kisahnya akan dimulai dari pasal 37 hingga pasalnya yang ke-50. Itulah kisah tentang Yusuf. Nah melalui kisah Yusuf ini Bapak Ibu, kita akan menemukan bagaimana kehadiran Tuhan diungkapkan dengan cara yang berbeda dengan konsep kebanyakan orang tentang penyertaan Tuhan. Banyak orang sering berkata merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan saat kapan? Saat dilepaskan dari kesulitan, saat disembuhkan dari sakit, saat terhindar dari satu kejahatan. Maka pada saat itulah orang berkata ada kehadiran dan penyertaan Tuhan di sana. Jarang orang berkata Bapak Ibu ada penyertaan Tuhan dalam situasi yang tidak menguntungkan, dalam situasi yang tidak mengenakan. Tapi mari kita lihat ya kehidupan Yusuf secara khusus di pasal yang ke-39 ini. Ya, sebanyak 4 kali muncul kata penyertaan Tuhan. Ya, tadi di ayat-ayat yang sudah saya bacakan, di ayatnya yang kedua, di ayatnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-21 dan 23. Di sana berkali-kali perkataan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf karena Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, apakah pasal 39 ini mengisahkan kisah Yusuf yang mengenakan?
Tentu kita semua sependapat bahwa kisah Yusuf di 39 ini merupakan satu kehidupan yang baru yang dialami oleh Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar. Jauh dari ayah, jauh dari ibu, jauh dari saudara-saudaranya, jauh dari tanah kelahirannya. Namun di tempat yang baru ini pun Yusuf mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan. Saudara, penyertaan Tuhan bukan hanya pada saat Yusuf berada di rumah dan bersama orang tuanya, bersama keluarganya. Namun ketika dia menjadi orang asing di tempat yang baru pun, di tempat yang baru ini pun, di sana dikatakan Tuhan menyertai dia. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita memahami kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita melalui kisah Yusuf ini? Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan ada di segala waktu, keadaan, dan tempat. Penyertaan Tuhan ada di segala waktu, di segala keadaan, dan di segala tempat. Di ayatnya yang kedua, ketika di sana dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, di mana letak penyertaan Tuhan? Di mana letak kehadiran Tuhan dalam situasi baru dan asing yang dialami oleh Yusuf? Ya, tentu Bapak Ibu, ini satu situasi yang kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya di dalam kehidupan Yusuf. Ya, di dalam keadaan seperti ini, ketika Yusuf berada di rumah yang baru ini, di tempat yang asing ini, di sana pun ada tangan kasih penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Lewat apa? Terlihat lewat apa? Ketika dikatakan di sana dia berhasil di dalam segala pekerjaan tangannya. Saudara, bisakah kita melihat ini sebagai tanda penyertaan Tuhan di dalam kehidupan baru Yusuf? Ya, kalau mungkin berada di posisi Yusuf, dijual dan berada di tempat baru, akan sulit untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di sana. Akan sulit untuk kita bisa merasakan penyertaan Tuhan di sana. Tapi penyertaan Tuhan terlihat lewat bagaimana semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Yusuf dikatakan dia berhasil. Alkitab nggak mencatat Bapak Ibu apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Tapi karena Potifar membeli dia sebagai budak, maka kita bisa pastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf itu adalah pekerjaan sebagai seorang budak, ya, yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan oleh tuannya. Tetapi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf membuat dia berhasil di dalam mengerjakan hal-hal yang kecil sekalipun yang dia lakukan sebagai seorang budak. Nah, di dalam kondisi di tempat yang baru dan asing itu, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu sedang bekerja untuk memulai satu langkah yang baru di dalam kehidupan Yusuf. Saudara, ini penting untuk kita bisa pahami. Kalau mungkin selama ini kita memahami penyertaan Tuhan hanya ketika kita dilepaskan dari sakit, hanya ketika kita dihilangkan dari segala yang namanya kesulitan. Tetapi tidak demikian dengan Yusuf. Di tempat yang sulit dan asing dan baru ini pun tetap ada penyertaan Tuhan di sana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba untuk melihat keadaan ini. Ya, setelah dikatakan di ayatnya yang kedua, ya, di rumah Potifar itu penyertaan Tuhan terlihat lewat dia berhasil dalam semua yang dikerjakan. Namun ada di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Di sana kita melihat ada satu perubahan situasi. Ada satu perubahan kondisi, ya, di mana ketika istri Potifar menggoda dia dan kemudian tidak berhasil, lalu dia difitnah. Setelah dia difitnah, dia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di ayat yang ke-23 ini pun dikatakan di sana bahwa Tuhan
menyertai Yusuf. Di mana letak penyertaan Tuhan di tempat yang baru ini? Ya, tentu kita bisa melihat di ayatnya yang ke-23 itu, di ayatnya yang ke-22, dengan menaruh kasih di hati kepala penjara. Dia menjadi orang kepercayaannya kepala penjara. Kalau di bagian yang pertama, penyertaan Tuhan terlihat lewat dia berhasil dalam segala yang dia kerjakan. Tetapi ketika situasi berubah, ketika kondisi berubah, dia berada di penjara sekalipun, ternyata tangan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan Yusuf. Lewat siapa? Kepala penjara. Dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Bahkan di ayat yang ke-23 dikatakan kepala penjara nggak mencampuri lagi urusan-urusan yang ada di dalam penjara tersebut. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi bisa berubah, kondisi bisa berubah, tapi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf terlihat sangat nyata. Kehadiran Tuhan terlihat sangat nyata. Maka benarlah bahwa penyertaan Tuhan ada di segala tempat. Baik ketika dia berada di rumah Potifar, baik ketika dia berada di penjara, bahkan ketika nanti di pasal-pasal berikutnya ketika dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir pun, dia tetap merasakan penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan maksudnya apa? Dalam keadaan dia senang ketika mungkin dia berhasil di dalam pekerjaan tangannya ketika dia di rumah Potifar. Ketika dia mungkin mengalami rasa sedih, sulit gitu ya ketika dia berada di penjara, atau ketika dia berada dalam keadaan dilupakan, ketika dia difitnah. Di dalam keadaan-keadaan seperti ini pun dia menjadi tahanan, dia menjadi budak, dia dilupakan. Di sana pun jelas terlihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Dalam keadaan waktu kapan? Sejak dia bersama dengan orang tuanya usia 17 tahun, dia dibuang. Bahkan ketika dia menjadi budak, bahkan ketika dia di penjara, bahkan ketika dia menjadi orang nomor 2 dikatakan di waktu-waktu ini pun terlihat dan terasa sekali kehadiran dan penyertaan Tuhan. Maka saudara, dapatkah kita melihat kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Ada di segala waktu, ada di segala keadaan, dan ada di dalam segala tempat. Ataukah selama ini kita hanya melihat penyertaan Tuhan ketika mungkin di waktu-waktu yang menyenangkan? Ketika kita di dalam lembah yang kelam, ketika mungkin situasi yang sulit, dapatkah kita melihat dan merasakan penyertaan Tuhan di sana? Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua yang saya ingin sharingkan dari kisah Yusuf ini adalah bahwa penyertaan Tuhan terjadi melalui siapa saja. Ya, tentu di sepanjang narasi pasal 37 hingga pasalnya yang ke-50 itu memberikan banyak sekali informasi mengenai orang-orang yang dipakai Tuhan di sekeliling Yusuf. Mulai dari orang terdekatnya, mulai dari Yakub, baru kemudian ibunya, saudara-saudaranya, saudagar Midian yang membeli dia dari sumur gitu ya. Kemudian Potifar dan istrinya, kepala penjara, semua tahanan-tahanan yang ada di sana. Bahkan juga ketika dia bertemu dengan juru minuman raja, juru minuman roti, ketika dia berjumpa dengan Raja Firaun, ketika dia berjumpa dengan istrinya Asnat gitu ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang-orang terdekat, semua orang-orang yang jauh, dan ada orang-orang yang baik, bahkan ada orang-orang yang jahat. Orang-orang ini dipakai oleh Tuhan. Dari sekian banyak orang-orang yang disebutkan di dalam narasi hidup Yusuf ini Bapak Ibu, satu hal yang sama yang ditunjukkan dalam narasi ini adalah bahwa orang-orang ini dipakai Tuhan memelihara kehidupan Yusuf ya di sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, orang-orang ini ditentukan Tuhan memberi pertolongan kepada Yusuf. Namun bukan hanya memberi pertolongan Bapak Ibu, namun juga membuat keadaan yang sulit bagi Yusuf. Tetapi baik memberi pertolongan maupun memberikan keadaan yang sulit, semua sama-sama menyatakan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan
Yusuf. Nah, maka saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan dan kehadiran Tuhan berarti Tuhan dapat memakai banyak orang dan siapa saja pun untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan Yusuf. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, penyertaan Tuhan ya di dalam kehidupan Yusuf ini, saudara-saudara, sebenarnya dapat kita katakan unik ya. Karena kadang-kadang tidak kelihatan dan tidak dapat dipahami pada saat terjadinya. Bisa nggak kita bisa memahami ya ketika di dalam penjara, ketika dia difitnah, ketika dia dilupakan, kita bisa melihat itu sebagai penyertaan Tuhan? Tentu tidak ya, sulit untuk kita bisa memahaminya. Maka saudara, kadang-kadang kita berpikir antara kebetulan terjadi atau rancangan Tuhan yang sementara terjadi. Tapi pada akhirnya kita bisa menyaksikan bagaimana kehadiran dan penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan Yusuf. Tangan tak terlihat dari Tuhan itu, Bapak Ibu ya, sedang bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Maka di dalam bagian-bagian ini mari kita melihat ya, kehidupan Yusuf ini begitu menginspirasi kita untuk kita bisa melihat di dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu sedang bekerja di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara-saudara, Jonathan Prawira menuliskan penggalan pertama lagunya dengan kalimat seperti ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Saudara, kita harus mengakui bahwa jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami. Itu sebabnya ketika kita tidak bisa mengerti jalan dan cara Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ada yang rencananya yang indah dalam hidup kita. Waktu dan keadaan boleh berubah, namun yang terpenting adalah Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir di sana. Orang-orang bisa Tuhan tempatkan berlainan di sekitar kita. Entahkah dia orang yang baik, entahkah dia orang yang kita sebut sebagai jahat yang menyulitkan kita. Di dalam keadaan-keadaan yang seperti itu pun kita tetap melihat tangan kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Referen lagu ini menarik. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Lagu ini saudara mengingatkan kita bahwa meski berada di lembah yang kelam, seperti yang dialami oleh Yusuf, musim hidup yang menyenangkan, yang pahit, bahkan juga yang buruk, seperti yang dialami oleh Yusuf ini. Ketika dia dilupakan, ketika dia difitnah, ketika dia dijual, ketika dia diabaikan dan tidak dianggap, percayalah, bukan hanya dengan akal kita, percayalah dengan hati kita bahwa Tuhan hadir di sana. Bahwa tangan Tuhan sementara bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, dia tetap Tuhan yang beserta dengan kita. Tak pernah sekalipun ia meninggalkan kita. Saudara, pada masa-masa yang sulit seperti mungkin hampir 2 tahun yang kita lalui ini, kelihatannya Tuhan tidak ada di sana. Keadaan kita sepertinya flat aja. Keadaan kita sepertinya sama saja dari hari yang bulan lalu sampai sekarang. Tetapi sebenarnya penyertaan dan kehadiran Tuhan ada di sana. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu sementara bekerja bagi kebaikan kita. Dalam hal ini pun saudara, Yusuf pun menunjukkan sikap yang benar dan mempertahankan hidup yang benar juga. Dan kalau kita jujur Bapak Ibu, di tahap inilah kita seringkali gagal. Kita gagal, yaitu apa? Tetap mempertahankan hati dan hidup yang benar ketika kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja di sana. Tapi Yusuf, dia tetap menjaga hatinya, dia tetap mempertahankan hidup yang benar di mata Tuhan.
Maka saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi refleksi kita di akhir renungan ini adalah di fase mana dari kehidupan Yusuf yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita sedang berada di fase kehidupan Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, dia difitnah. Mungkin kita sedang berada di fase kehidupan Yusuf, dia di penjara, ya, disayangi oleh kepala penjara dan dipercayakan mengurusi banyak hal. Mungkin kita sedang berada di fase kehidupan Yusuf bersama juru minuman roti dan juru minuman raja. Dilupakan kebaikannya. Mungkin saat ini kita sedang berada di fase hidup Yusuf bersama Firaun, ya, diangkat dan dijadikan menjadi penguasa. Saudara, di semua fase ini Tuhan menyatakan kehadiran dan penyertaannya. Kalau Tuhan menyatakan kehadiran dan penyertaannya di semua fase kehidupan Yusuf, masihkah kita meragukan kehadiran dan penyertaan Tuhan di semua fase kehidupan kita? Maka jalanilah hidup ini Bapak Ibu dengan tetap memiliki sikap yang benar dan mempertahankan yang hidup yang benar seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau menyapa kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa di dalam fase-fase kehidupan kami, ada kalanya kami mengalami satu masa di mana kami meragukan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kami merasa Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak bekerja menolong kami. Tapi kami boleh belajar melalui kehidupan Yusuf di semua fase kehidupannya. Bahkan ketika dia terpuruk, ketika dia dilupakan, dia diabaikan, dia difitnah. Tetapi Tuhan, Engkau tetap menyatakan kehadiran-Mu. Engkau tetap menyatakan penyertaan-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan, tolonglah kami agar kami mempercayai kehadiran-Mu. Bukan dengan perasaan kami, tetapi dengan iman percaya kami yang terus melihat tangan-Mu yang tidak terlihat itu senantiasa bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Materaikanlah kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.